warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Melinda dengan NIM C020008, Prodi Kuandera tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah pengantar akuntansi yang berjudul tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Di sini pengertian laporan merupakan sebuah bentuk presentasi atau dokumen yang berisi mengenai sebuah fakta tentang kegiatan atau situasi. Fakta-fakta yang dapat disajikan dan diatur terkait dengan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Fungsi laporan. Fungsi terhadap laporan terdiri atas yang pertama, sebagai sarana yang menyampaikan sebuah informasi. Kedua, sebagai sarana dalam pengawasan. Ketiga, sebagai bahan dalam pertanggungjawaban. Keempat, sebagai bahan dalam sebuah pengambilan dalam keputusan. Kelima, sebagai bahan dalam sebuah evaluasi. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba atau rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan dalam sistematis tentang pengeluaran, pendapatan, dan pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kedua, neraca atau balance sheet. Neraca merupakan sebuah laporan sejenis sistematis tentang kewajiban, aset, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Tujuannya ialah sebagai menjadikan posisi keuangan dalam suatu perusahaan terhadap titik waktu tertentu. Ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas digunakan sebagai menganalisis dalam pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama periode waktu tertentu sebagai memberikan sebuah informasi. Keempat, laporan perubahan ekuitas atau statement of change ekuitas. Dalam laporan perubahan secara ekuitas akan melaporkan dengan perubahan terhadap masing-masing terhadap akun pada ekuitas pemegang saham, serta total dalam ekuitas yang pemegang saham dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian aktiva. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di kemudian hari. Aktiva memiliki beberapa jenis. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang dapat diubah menjadi uang, dijual, atau dipakai dalam jangka waktu dan periode tertentu. Kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan harta yang berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan mempunyai umur ekonomis dan masa manfaat lebih dari setahun. Selanjutnya yaitu pengertian pasiva. Pasiva merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Jenis-jenis pasiva. Yang pertama, pasiva jangka pendek. Pasiva jangka pendek merupakan utang yang harus segera dilunasi paling lambat umur dari utang ini 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kedua, pasiva jangka panjang. Pasiva jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Itulah presentasi saya mengenai makalah saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.